Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Ariwijaya, mahasiswa Manajemen Universitas Cyber Asia. Dengan ini saya akan sedikit menjelaskan materi dari tugas terstruktur pendidikan agama yang diampu oleh dosen Bapak Abdurrahman SEMK. Eh, Video ini saya buat sebagai suatu tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama yang diampu Bapak dosen Bapak Abdurrahman SEMAK. Ya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesejahteraan sosial dalam agama Islam. Kesejahteraan sosial adalah konsep yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama yang diupayakan melalui ajaran-ajaran agama, baik dalam konteks individu maupun kolektif. Konsep ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum, pendidikan, dan pekerjaan. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan ini permasalahan kesejahteraan dengan menggunakan teknik dan metode pengetahuan dalam berbagai bidang. Prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam Islam antara lain adalah sebagai di era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, tantangan ekonomi menjadi salah satu hal yang paling mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Di tengah dinamika ini, prinsip-prinsip Islam menawarkan kerangka kerja yang unik untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai kesejahteraan materi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini yang dapat kita pelajari dan sudah terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menempatkan penekanan pada keadilan, keberkahan, dan keberagaman ekonomi agar tercapai kesejahteraan sosial. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama adalah keadilan sosial, yang kedua penerapan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga adalah tanggung jawab kolektif, dan yang keempat pemberdayaan dan pendidikan. Serta yang terakhir adalah, yang kelima adalah prinsip keberkahan dalam agama Islam. Ya, selanjutnya adalah implementasi kesejahteraan sosial di era modern. Pada era modern ini, prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai program, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan zakat yang berbasis teknologi, dan program sosial berbasis masjid. Lembaga-lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan mikro dan program pemberdayaan masyarakat. Implementasi kesejahteraan sosial dalam Islam di era modern menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat. Dengan teknologi yang semakin maju dan pendekatan yang relevan, diharapkan nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif guna membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadaban. Nah, dalam hal ini, perlunya juga peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam ajaran agama Islam, pemerintah atau pemimpin memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil, melindungi hak-hak rakyat, dan memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh pemimpin yang berhasil menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial dengan mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara untuk membantu fakir miskin dan kelompok rentan lainnya. Sehingga pada masa kekhalifahan beliau, kesejahteraan sosial dapat tercapai berkat peranan dari seorang pemimpin yang baik.
Dan apa yang telah dicontohkan oleh kepemimpinan yang baik dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga dapat juga menjadi panutan bagi pemimpin-pemimpin di kemudian hari, bahwa dengan menjadi pemimpin yang baik dan adil, maka rakyat dan semua yang dipimpinnya juga akan mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan tentunya. Nah, berikut adalah tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemunculan teknologi yang semakin canggih, di sisi lain, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan sosial juga sangat ditekankan sebagai bagian dari konsep maksud syariah atau tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam mewujudkan ada beberapa tantangan yang harus dilalui antara lain dari sosial dan ekonomi, minimnya kesadaran terhadap wakaf dan syakat, kesenjangan dalam pendidikan, kemiskinan dan keterbatasan sumber daya, dan yang kelima adalah perselisihan dan konflik sosial. Solusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat solusi-solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun solusi tersebut antara lain yang pertama adalah penerapan keadilan sosial. Yang kedua, optimalisasi zakat, infak, dan wakaf. Yang ketiga, peningkatan pendidikan Islam. Yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang kelima adalah penguatan ukhuwah Islamiyah. Dengan kita mempelajari dan mengerti apa saja tantangan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial, diharapkan kita dapat mengimplementasikan di masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran agama tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Melalui prinsip-prinsip seperti keadilan zakat, tanggung jawab, kolektif, dan pendidikan, Islam memberikan panduan praktis untuk membangun kesejahteraan sosial. Dengan implementasi yang tepat, konsep ini tetap relevan dalam menjawab tantangan-tantangan sosial di era modern. Implementasi kesejahteraan sosial dalam Islam di era modern juga menciptakan keberagaman antara pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat, dan teknologi dan pendekatan yang ada, nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif dan efisien guna membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.